يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil killah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati akhina fillah Al-Habib Hasim Maulad Dawilah, juga akhina fillah Gus Ahmad Maftuh ya. Kula niki kenali teng beliau panggilannya Gus Mama nggih. Masya Allah, dari saya dulu pertama kenal sudah hampir 10 tahun. Pancet gini, awet muda ya, Masya Allah. Takonono apa rahasiane niki. Mudah-mudahan Habib Hasim juga Gus Mama panjang umur. Sedaya sing hadir mugi-mugi panjang umur, sehat wal afiat, dikabulkan segala hajatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan kita untuk bersama-sama hadir di masjid Allah, di rumah Allah. Maka ketahuilah, ketika kita datang kepada seorang yang dia dermawan, dia berharta, sudah berharta masih dermawan, tentu kita pulang dari rumah orang itu enggak akan kosong. Pasti akan ada yang kita bawa. Maka bagaimana ketika kita datang ke rumahnya Allah, yang mana urusan kita sedoyo niki urusan dunia, urusan akhirat, bahkan jantungnya sampean berdetak ini tidak ada kecuali kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah insya Allah berkat datangnya sampean sedoyo niki teng majelis saya, teng rumahnya Allah, Allah akan memberikan segala hajat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asnawi, satu ulama, pernah menyatakan oke, monggo yang kosong diisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Idza arada lil 'abdi khairan saqa ilaihi may yadhkuruhu ilallah. Jika Allah akan menghendaki pada satu hamba suatu kebaikan, saqa ilaihi may yadhkuru ilallah, maka dia akan dibawa oleh Gusti Allah ke tempat orang-orang yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, idza arada lil abdi syarran, jika Allah menghendaki pada seorang hamba syarron, satu kejelekan, saqa ilaihi jalisisu, maka hamba tadi akan dibawa kepada kelompok-kelompok, golongan-golongan yang di situ berbuat kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu alhamdulillah, insya Allah alamat daripada tanda kita menjadi orang baik, dibawanya kita ke majelis-majelis kebaikan. Ya, alhamdulillah. Kemudian daripada fadilahnya, fadilah daripada majelis ilmu semacam ini, Ibn Umar menyatakan majlisul ilm khairun min ibadati sittina sanah.
Sesungguhnya menghadiri majelis ilmu itu kebaikannya, pahalanya khairan min ibadati sittina sana, lebih baik dari kula lan panjenengan sedaya niki ibadah sholat sunnah selama 60 tahun. Masya Allah. 60 tahun. Nah niki memang urusan akhirat Pak. Soro-soro gampang soro. Padahal luar biasa keutamaannya, fadilahnya menghadiri majelis semacam ini. Masih banyak orang-orang yang enggan melangkahkan kakinya untuk majelis ilmu. Ya, coba bulan depan diumumkan sama Gus Mamak niki. Sing hadir teng pengajiane Habib di masjid wong siji disangoni 3 juta. Waduh. Ya, langsung sing teko sampai embong-embong ya, antri. Kenapa? Mon pese nggih. Tahu kabeh. Lek pahala engko dimik. Masya Allah. Karena itu sesungguhnya nikmat sampean ini. Hadir majelis macam ini nikmat. Kenapa? Karena yang ini sangune nang akhirat, Pak. Sawahe sampean, montore sampean, duit kabeh iku ana ceritane wong pasrepan mati enmeke dilebokno kuburan. Tidak ada ya. Amal-amal semacam ini yang membawa keselamatan Anda di barzah dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dinyatakan tentang ilmu, masih membahas tentang ilmu. Al-ilmu ilmani, ilmu itu ada 2 macam. Ilmun fil galbi wa dzalika huwal ilmun nafi'. Yang pertama adalah ilmu yang ada di dalam hati. Wa dzalika huwal ilmun nafi'. Maka ilmu yang di dalam hati, kalau sudah di hati itu membawa orang yang punya ilmu khasyah, takut kepada Allah. Ini yang dinamakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa ilmun fil lisani wa dzalika hujjatullah ala ibni Adam. Yang kedua adalah ilmu yang cukup hanya di lisan. Dan ini adalah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas yang dia sampaikan kepada manusia. Kadang-kadang wonten Pak, tiyang niku nggak ada ilmu, tapi nggak ada khosyah kepada Allah. Karena itu di dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itulah ulama yang sebenarnya. Menawi wonten ulama kok ndak takut kali Gusti Allah. Ya, sing haram dadi halal, sing halal dadi haram, asal ada uangnya. Nah, ini bukan ulama. Ulam filma. Ya. Iwa ono dik banyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu hati-hati kita dalam memilih ulama. Ketika ulama itu benar-benar khasyah, takut kepada Allah, mengamalkan ilmunya, ikuti. Anda akan selamat. Tapi ilmunya banyak, dia tidak takut kepada Allah, percuma. Jika Anda ikuti, Anda akan digolongkan kepada orang-orang yang dijerumuskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang terpenting juga di antara mencari ilmu, thalabul ilm adalah mengamalkan ilmunya. Ilmunya banyak tapi nggak diamalkan, percuma. Ya, bahkan dinyatakan orang-orang yang ahli ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu akan diadab sebelum penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Mending ilmunya enggak seberapa tapi begitu dapat ilmu langsung dilaksanakan. Nah, itu lebih afdol. Di antara orang yang mempunyai ilmu itu harus punya sofaul galab, kebersihan hati. Sofaul galab, kebersihan hati. Karena itu cara daripada kita ini supaya punya kebersihan hati dari sifat iri, dengki, sombong, ujub, riya.
Cara supaya kita selamat dari sifat-sifat itu, kejelekan daripada hati, supaya hati kita bersih, itu ada 3. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur wa tartil. Nah ini Pak, ngaos Quran dengan tadabbur dan tartil. Kadang-kadang sampean ini masih ada kesempatan loh, supaya tahu apa makna isi Al-Quran. Karena itu beli daripada Al-Quran yang ada terjemahnya. Baca itu, 1 makrok dibaca, 1 makrok dibaca. Insya Allah 30 juz Anda tahu artinya semuanya. Tentunya kalau tafsir harus tanya dengan ulama tafsir. Artinya, biar kita tahu. Mosok beli HP saja, ya Android, Oppo barang jutaan. Beli apa daripada Al-Quran yang ada terjemahnya nggak mampu. Beli supaya tahu artinya. Qiraatul Quran bitadabbur wat tartil. Termasuk yang menghidupkan hati ini membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tartil. Kadang-kadang kita dapati di rumah muslim, duduk tiang pasar pan, tiang liane ya. Iku Qur'ane lek mendayo didelok nduk lemari, waduh debune 2 meter. Sampai-sampai lek gak ono banyu digawe tayamum kenek. Iya, Masya Allah. Kenapa? Saking gak tahu nih diwaca. Ngenteni apa? Ngenteni Ramadan. Jadi setahun pingsan mocone. Nah ini termasuk pengajian semacam ini supaya kita sadar lagi, oh iya Al-Quran ya. Al-Quran itu dibaca. Lah amal yang disukai sama Allah itu amal yang istiqomah. Ya. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Sampai dinyatakan istiqomah itu lebih baik daripada punya 1000 kekeramatan. Kenapa? Berat istiqomah itu. Harus maksa sampean baca Al-Quran itu. Sing asale gak tahu maca dipaksa supaya baca. Jangan sampai kita misal baca Al-Quran sedino wis aku semangat beb. Maca sampai 20 juz lebih. Mari ngono kapok. Waduh beb, blangkem mencangkemku beb. Ya, wis gak maca prei maneh ngenteni setahun. Ini tidak disukai sama Allah. Mending Anda setiap hari sak lembar, tapi istiqomah. Ya, khairul a'mal sebaik-baik amal. Itu yang terus menerus, yang kontinu, yang istiqomah. Walaupun sedikit. Daripada akeh tapi mandek babar pisan. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu peristiwa. Ada suatu peristiwa di Hadramut, Yaman. Nggih. Hadramut, Yaman niku Pak dikatakan bumi sejuta wali. Termasuk Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohibur Rotib, yang rotibnya walaupun tidak nang Indonesia dibaca seluruh Indonesia. Walaupun tidak pernah ke India dibaca di India. Seluruh negeri ini ngaos daripada Rotibul Haddad. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini di Hadramut, Yaman. Bumi sejuta wali. Pernah suatu ketika di Hadramut sana Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali min auliyaillah, ahli kasyaf. Dadi lek ndelok wong ini langsung suruh. Oh kon biasanya sholat subuh jam 8. Langsung. Kok iso ro? Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir melihat di satu malam ada rumahnya Al-Habib Abdullah bin Yahya. Di tengah malam di antara rumah-rumah ada kota di situ namanya Masileh. Ini rumahnya Habib Abdullah bin Yahya ini irtifa, jadi mombol Pak, ngawang dari pandangan wali ini. Mari omahe ngawang mombol lebih tinggi daripada rumah yang lain, kamari mombol. Kamari lebih tinggi daripada rumahnya. Maka dipanggil paginya oleh Habib sing wali mang, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ditangleti. Wahai Al-Habib Abdullah bin Yahya, saya semalam ngelihat rumahmu ini mombol, lebih tinggi daripada rumah yang lain. Kamare luwih tinggi mana? Apa yang kau perbuat di rumahmu? Ra'aitul barihah buyutul masilah, ini bahasa Arabnya ya. Murtafi'ah lebih tinggi. Maka Habib ini menyatakan, ya Habib saya ini muridmu. Saya mengamalkan apa yang Anda ajarkan. Engkau ajarkan kami di rumah ini senang terima tamu. Engkau ajarkan daripada
kami ini membaca Al-Quran. Ketahuilah wahai Habib, saya waktu bangun Al-Quran itu di setiap kamar ruangan tak hatam no Al-Quran. Jadi di kamar tamu diwaos Al-Quran sampai hatam. Di kamarnya sendiri diwaos Al-Quran. Sampai di ruangan yang buat dapur, buat masak dihatapkan Al-Quran. Kemudian gak cukup di situ wahai Habib, rumah saya ini tingkat. Setiap tangga yang saya bangun, saya bacakan Al-Quran sampai hatam. Jadi tanggae piro iku dihatamno kabeh. Adapun kamar saya Habib sudah tidak terhitung berapa kali saya hataman Al-Quran di dalam kamar saya. Maka Habib yang wali tadi menyatakan, kalau begitu Allah mengangkat daripada rumahmu ini derajatnya sampai bisa dilihat oleh para wali dan para malaikat berkat bacaan Al-Quranmu. Karena itu monggo, kita kalau ngelihat anak-anak kita sehari ndak makan bingung nggih. Ayo le mangan le. Ojo ndak mangan kok mate nggih. Tapi lek sedina ndak ngrungokno anake maca Quran, ndak ditakoni. Iya, le wis maca Quran le, ndak ada. Karena itu mari berubah Al-Quran walaupun sak magrok boco supaya rumah tangga Anda menjadi berkah. Kalau sudah Al-Quran dibaca, nanti akan diturunkan keberkahan sama Allah. Rezeki ini berkah, bojo ini berkah, anak-anak berkah sedaya. Nggih. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, supaya hati kita ini bersih, al-qiyamu minal lail bil qalb munkathir wal jawarih khasi'ah. Hendaknya kita ini bangun di tengah malam, Pak. Bangun di tengah malam. Karena itu ada hadis qudsi menyatakan, ketika ada hambaku bangun malam, dia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku Allah akan mendekatinya jangan berlari. Jika dia mendekatiku dengan berlari, maka aku lebih cepat mendekatinya. Artinya apa? Allah akan mengabulkan daripada segala doa kita. Kenapa? Anda dihitung orang-orang yang ingat kepada Allah dikala orang yang lain tertidur. Nggih. Nah, termasuk ini peringatan juga. Sing biasanya tangi, bengi, ngoyo, ya, mari ngono turu maneh. Ojo. Setelah buang air, wudu, salat walaupun 2 rakaat, mari ngono ndonga. Ah, kalau doa jangan hajat dunia saja, hajat akhirat ini penting juga ya. Setelah dunia, ya Allah lunasi hutang saya, ya hutang saya ndak lunas-lunas. Ya Allah rezeki saya lancarkan ya Allah. Jaluk nang Allah mudah-mudahan saya husnul khotimah, masuk surga ya. Jangan sampai dilupakan hajat akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, daripada menghidupkan anggota badan ini supaya hatinya bersih. Ya. Wattarku ma la yahtaju ilallah au ma la ya'ni. Meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya karena dengan kita gabung dengan orang-orang yang membicarakan sesuatu yang enggak manfaat akan menjadi berat untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati-hati, ini sebagai penutup. Hati ini kalau sudah tidak bersih Pak, bahaya Pak. Dosanya ini lebih besar daripada dosa hati ini. Ada suatu ketika yaitu Fir'aun. Nah, Fir'aun ini sudah termasuk orang yang paling bejat. Ya. Kenapa? Ana rabbukumul a'la. Di dalam Al-Quran dia menyatakan seperti itu. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau tidak percaya Nabi Musa dipanggil. Saya Tuhanmu. Tidak percaya kamu. Ini orang mati. Tapi ngongkon wong dibeleh. Situ iki gak usah dibeleh. Urip loh. Aku Tuhan. Dia ngaku Tuhan saking sombongnya. Nggih. Dilulu kali Gusti Allah. Fir'aun itu tidak pernah sakit selama hidupnya. Ya, tidak pernah sakit, sehat terus. Kemudian ketika kemarau datang di kota Mesir, Fir'aun ngangkat tangan. Wahai hujan, turun langsung. Udan turun. Lah ini hati-hati. Kalau ada Fir'aun di zaman ini, iso sakti-saktian tapi tidak sholat. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, idza ra'aitallah yu'til abd
'abda ala ma'asihi fa'lam fahuwa istidraj. Jika kalian melihat Allah memberikan suatu kelebihan kepada orang yang bermaksiat, sing ndak salat, ya, gak salat, tak usah salat, sing penting eling terus sakti. Nah, iki kudu wali. Fa'lam ketahuilah fahuwa istidraj, itu istidraj, bukan karomah. Dilulu kali Gusti Allah supaya tambah lupa, supaya terperosok daripada derajat yang sangat rendah. Naudzubillahi min dzalik. Fir'aun suatu ketika ditekoni iblis, Pak. Siapa Anda? Saya iblis. Jarine Fir'aun, iblis, aku ati takon ambek sampean. Ono makhluk sing luwih bejat daripada aku ambek kon iki. Saya ngaku Tuhan. Sampean iki iblis dilaknat sak turunane kali Gusti Allah karena sombong. Maka iblis menyatakan, ono Fir'aun sing luwih bejat teko kene iki. Sopo? Tiyang sing hasud. Nah, iki lho, hati-hati. Hati-hati. Karena orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang sakit, hati-hati. Orang yang selamat itu illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang dimana tidak manfaat anak, tidak manfaat harta, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka iblis menyatakan, ono wong hasud, iku luwe elek teko iblis, ngaku Tuhan luwe elek teko Fir'aun. Ya, kok bisa gitu katanya Fir'aun? Iya, ini orang ahli maksiat, mabuk tok. Mari ngono main perempuan tok, uripe maksiat. Tak tekani ambek aku, jare iblis. Saya datangi, wahai ahli maksiat, kamu teman saya. Minta apa? Saya turuti, jare iblis. Apa jawaban orang ini? Saya enggak minta apa-apa. Saya cuma minta satu. Loh, jangan satu yang banyak kata iblis, enggak satu. Sapine tonggoku patenono. Masya Allah. Jalukane sapine tonggone dipateni. Kata iblis, itu yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah. Saya tidak bisa minta yang lain. Bagaimana kalau sampean tak gowokno sapi-sapi sing akeh? 70 sapi. Apa kata orang yang hasud ini? Hei iblis, sampean gowokno 700 sapi, saya enggak mau. Saya cuma mau sapi ini tonggoku mati. Nah, iki lho, eleke wong hasud. Kenapa? Karena di sini nih orang punya sapiku gak menang kontes misalnya, ya. Sapi ini menang kontes, kurang ajar, patenono, cek lego. Nah itu loh. Dikei 700 sapi gak gelem, perlune cuma sapi ini tonggo mati. Inilah daripada penyakit hati. Karena itu monggo dengan kita hadir majelis semacam ini, mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong, hasud, iri, dengki. Sehingga kita dengan saudara muslim yang lain menjadi saling tolong-menolong dan saling merahmati. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Al-Habib Hasyim Muladawilah. Beliau kita minta untuk membacakan doa penutup majelis. Fa alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya al mursalin. Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa maghfura wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li ahli wa li ikhwani wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والجميعات وغافر الذنوب والسيئات. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واقبل دعاءنا واقبل دعاءنا يا رب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم استر لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم بارك لأمة سيدنا محمد اللهم اشفع لأمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء في هذا المجلس وفي هذا المسجد إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.